Oke, teman-teman semua, thank you yang udah optimis belajar walaupun nggak ngoding ya, masih lihat-lihat aja, tapi paling nggak kalian bisa tahu kayak Laravel tuh ngapain. Nah, ini aku share screen aja. Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Disable announcement other. Ntar aku mau ngilangin dulu. Ngilangin disable announcement other. Oke. Kok muncul lagi? Bitnam stop share. Mana sih matinya? Ya, udah kelihatan ya. Aduh, kesepil deh ini. Oke, teman-teman. Nah, ini kemarin aku mau ngelanjutin untuk apa namanya? Ini membuat apa namanya CRUD produk ya. Dan di sini aku juga udah nambahin untuk fitur kategori sebenarnya biar kalian ya biar lebih cepat aja. Basically dia sama, cuman input namanya ya, deskripsinya sama persis sama kayak yang apa namanya user kayak gitu, sama persis secara konsep alur dia sama persis. Dan ini udah aku up ke GitHub, jadi kalau teman-teman uh, mau cloning yang aku praktekin di GitHub di share screen ini, itu bisa pakai ini Laravel Kasir DevCamp ini ya. Nah ini aku baru tambahin aja nih fitur kategorinya kayak gitu. Nah, terus aku mau lanjut untuk buat fitur CRUD produk gitu. Suaraku aman ya? Aman nggak? Dengeran nggak? Dengar, Mas. Denger ya? Soalnya aku uh, apa namanya agak pelan di sini. Oke, nah ini jadi bukunya itu kita akan membuat CRUD produk ya. Pada dasarnya sama aja sih, cuman nanti kita coba gimana sih upload gambarnya itu kalau di Laravel itu ngupload gambar tuh kayak gimana kayak gitu. Ada banyak cara nanti aku lihatin. Nah ini pertama kayak sebelumnya kita akan membuat controllernya dulu nih, controller untuk produk controller ya. Kita copy dulu. Sebelumnya kalian juga perlu jalanin yang namanya yarn dev dan yang namanya PHP artisan ya, PHP artisan self ini. Oke, kayak gitu. Nah, ini aku lanjut aja biar nggak kelamaan. Nah, aku kecilin dulu. Ini ganggu deh. Gak apa deh. Ini PHP artisan Mac controller, product controller. Kalau kita klik, dia masuk kayak gini. Udah buat kayak gini. Selanjutnya, kalau di bukunya itu kita suruh membuat servisnya dulu. Kan kita belum buat servisnya nih. Kita buat servisnya yaitu PHP service product service.php. Kemarin ada teman-teman yang tanya, salah satu teman kalian yang tanya, kenapa sih kok logic yang ada di controller sini itu dipisahin ke dalam service? Kan pada dasarnya dia bisa digabungin nih di dalam sini kayak gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Kalau mau digabungin nggak apa-apa, tapi nanti kamu punya resiko kalau dia logiknya udah panjang. Misal apa namanya logiknya udah panjang ya kayak ini nggak ada yang panjangnya. Misalnya aja logiknya udah berapa line gitu, ada 100 line. Untuk logik aja satu function gitu. Nah itu apa namanya kan nggak enak ya, nggak enak apa namanya kita maintenance-nya juga nggak enak. Terus kalau kita pisahin dalam service enaknya ketika kita butuh logic di luar produk controller ini. Kita misal pengen di sini nih, pengen nampilin juga di sini. Jadi kita tinggal panggil yang function yang udah ada di service-nya aja, nggak usah buat baru kayak gitu. Itu kelebihannya. Jadi kita bisa misah-misahin sesuai bisnis logiknya.
Sebenarnya ada banyak cara sih. Itu namanya kalau kalian cari itu adalah design pattern. Design pattern Laravel. Nah, kalau kalian mau cari tahu, nah ini ada banyak implementasi repository pattern, ada banyak banget. Nah, ini salah satunya yaitu service pattern kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu. Tadi kita akan buat servisnya dulu nih. Ya, kalau di sini aku buatnya di luar setting. Di sini produk service .php. Dan di sini aku buka .php. Di sini aku buat namespace-nya dulu. Namespace-nya adalah service class. Kelas, nama kelasnya adalah produk service. Nah, produk service ini dia akan buat nah ini udah ya. Sekarang kita akan buat satu konekin dulu nih apa namanya? Satu function yang namanya construct ini. Nah, kalian bisa copy dari sini. Di sini aku contohin aja copy ya. Copy sini lalu aku paste di dalam product controller. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita import. Kalau teman-teman nggak pengen error ini, kalian bisa kasih kayak gini. Kalau nggak pengen error ya, ini error karena versi PHP aku yang masih kedetek pakai apa namanya PHP 7 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu function yang namanya untuk melakukan read data produk itu. Kita bisa copy aja yang ada di sini, aku copy, lalu aku paste functionnya. Nah, ini kategori list ini aku komen dulu, nanti akan pakai tapi nanti gitu. Nah, jangan lupa juga inersianya diimport kayak gitu. Selanjutnya, nah ini import, terus kita kan membuat suatu halaman menu produk. Basically sebenarnya halamannya itu hampir sama kayak yang udah ada kayak gitu, hampir sama banget kayak gitu. Nah, cuman aku contohin aja ya, diganti apa namanya, nama-namanya kayak gitu sih. Oke, mungkin biar nggak kelamaan, aku contohin aja gimana membuat halamannya. Gitu. Sebelum itu aku mau setup apa namanya ini ya, atau enggak gini aja deh. Aku buat resource-nya dulu, kita ke JS, lalu package, admin, buat folder baru yang namanya produk, terus di sini index.foo. Index.foo ini isinya sama kayak yang ada di user itu. User ini boleh copy aja. Copy, kita paste. Nah, karena vmodal ini kita belum kepake, ini di komen aja. Terus apa namanya? Ini juga kita komen dulu karena kita belum buat filenya. Nah, kita udah buat halamannya, tapi kita belum bisa tampilin nih halamannya. Kita perlu panggil di dalam routers, kita daftarin. Nah, mungkin kalau teman-teman cloningnya ini itu ada master underscore data ya. Jadi di sini tuh aku pisahin juga gitu, biar enak. Misal aku mau nyari routingnya untuk produk gitu, tinggal aku masuk ke master data ini. Nggak usah aku masuk ke sini terus aku cari satu-satu kayak gini. Nah, itu kan males ya. Kalau sedikit gitu, kalau panjang. Nah, oke, nah itu isinya hampir sama kayak ini.
Jadi di sini aku bisa root control, terus ini adalah product control. Ini bisa diklik aja, klik titik dua kelas. Terus kita kasih prefix. Prefix itu untuk rootnya ya, apa namanya, nama prefixnya itu mungkin misalnya Cortex. Terus kita kasih nama routingnya. Routingnya aku mau sama produk dot ini. Terus ini adalah grouping function. Tinggal di sini kita bisa copy yang ada di sini juga nih, karena isinya sebenarnya sama. Nah, oke. Kalau kita coba di sini slash produk. Nah, dia udah tampil ya. Tapi dia datanya masih data produk nih, apa user management nih. Aku nggak mau nih. Aku nggak mau kayak gini. Makanya mau aku edit kayak gitu. Mau aku edit. Gimana nih editnya? Nah, kita buka lagi di sini. Yang perlu kita edit pertama, aku mau ngedit yang ada di sini. Nah, itu cara ngeditnya itu ada di breadcrumb ini. Breadcrumb ini tinggal dihapus saja. Yang settings dashboard berarti di sini adalah product management, nggak apa-apa sih. Product management di sini dia prefixnya adalah product dan indent. Nice. Nah, ini kayak gini. Produk kayak gini. Setelah kayak gini, aku mau ngedit yang ada di nih, user management. Aku mau ganti produk. Data produk itu ada di ini ya, product management. Kita ada coba cek. Nah, udah ganti produk. Terus di sini adalah bukan al user tapi al produk. Ganti. Terus di sini ada add user ya. Add user. Di sini adalah add product. Nah, di sini ada add produk. Selanjutnya di sini aku mau custom isinya kayak gini. Isinya. Jadi isinya itu ada, nah itu customnya itu gimana? Customnya itu ada di sini, ada di head. Nah, kalau kita lihat desain yang sebelumnya ya, si sekolah karakter ini, kalau dilihat data produk itu apa aja? Ini ada gambar, ada apa namanya, ada nama, ada deskripsi, ada harga, ada stok. Kita tiru aja. Lama ada image, terus name, terus deskripsi. Yes. This. Terus kita buat lagi sini price dan satu lagi stock. Kita coba di sini. Nah, hasilnya kayak gini ya. Nah, ini masih nggak tampil ya karena ini masih pakai data yang user ya. Belum benar nih datanya kayak gitu. Kita kayak gini dulu aja sementara. Coba kita selanjutnya kita akan coba buat nampilin data produk ya. Karena berhubung data produknya belum ada kayak gitu, nah mungkin nanti kan kosongan ya datanya ya. Kita akan buat apa namanya, modelnya dulu aja. Buat modelnya, dan modelnya pun sama sebenarnya kayak yang ada di ini user nih.
Ya bisa sama atau enggak sih. Di sini aku copy aja. Copy. Terus di sini aku paste di sini. Copy. Copy. Nah, ya. Udah ada. Tinggal kita aktifin. Nah, ya, kita aktifin yang ini. Yang sama yang paling bawah ya. Tadi kan aku uncomment ya. Kita refresh, kita coba. Nah, tampil nih, tapi dia masih create user. Coba kita sesuaikan nih. Kita sesuaikan. Pertama, dia itu ada create. Kita coba tiru yang ada di sini. Dia ada name. Ya. Nah, gantinya create produk. Dan kita coba buka form modelnya. Terus kita scroll paling bawah. Kita cari nih, mana yang namanya create namanya create user. Mana ya create user, kita cari aja nih ya, create nih update user. Dan ini aku ganti produk. Di sini juga produk. Nah, udah keganti, tinggal aku mau sesuaiin nama, description, harga, stok, kategori gitu. Ini nama, tinggal. Nah, kita sesuaiin aja. Di sini karena nggak butuh ini, kita hapus. Selanjutnya apa nih? Biar oh iya, karena kalau lihat di desain kan dia lo sini ya, kayak gini ya. Nah, kalau lihat dari desainnya, kita tuh butuh buat baru. Terus kita buat call spend ya, kayak gini. Nah, ini dari Tailwind sih ya, dari Tailwind. Hasilnya nanti dia memanjang kayak gini. Cek. Kalau di sini contohnya insert name, isi product description, dan kita tiru aja. Kita tiru ini. Ganti emailnya, kita ganti insert email, kita ganti email. Iya. Nah, ini ganti D-nya besar, labelnya juga besar. Nah, sip, udah jadi tadi. Udah sama ya. Oke. Kita tinggal press sama stok dulu. Nah, untuk itu kita bisa copy paste yang ada di sini. Cuman karena dia dua, kita hapus ini. Hapus kayak gini. Jadi dia pinggir ini. Di sini price ya, katanya. Kita ganti dulu price. Dan ini kita sorry ya, ini kita ganti price. Lalu yang di sini karena dia price itu kan apa namanya, number ya, saya kasih number. Kita tag dia cuma bisanya angka aja. Kalau huruf-huruf dia nggak mau. Selanjutnya dia ada stok. Stok hampir sama kayak ini, copy aja, tinggal ganti. Stok. Oke, caps lock. Gede, gede. Nice, udah jadi nih. Selanjutnya kita, nah ini ada selected ya, ada selected kayak gini. Dan kebetulan kita itu juga udah punya komponennya kayak gitu. Nah, komponennya itu kayak ini. Komponennya kayak gini. Terus yang kita edit adalah choose kategori. Terus di sini labelnya adalah kategori. Required-nya true,
Dan ini itu nanti adalah kategori ID. Kategori ID dan edisinya adalah kategori list. Ini juga ganti ini ya. Bukan role ID, tapi kategori ID. Nah, ini nggak ada isinya karena kita belum tampilin nih. Gitu. Oke, selanjutnya kita buat satu lagi yaitu image. Gitu ya. Nah, ini bisa di copy aja yang atas ini. Copy aja, kita taruh paling bawah. Terus di sini image file, sorry. Nah, dia udah otomatis berganti. Terus kalau kita lihat kemarin, kita membuat database-nya namanya apa? Nama database-nya itu produk. Nah, deskripsi image ya namanya. Kita kasih namanya image. Insert image. Image produk. Kita cek. Nice, udah sama ya. Bisa merefil kayak gini. Nah, itu cara slicingnya kayak gitu. Selanjutnya PR kita gimana cara nampilin data kategorinya gitu. Kan sebelumnya di sini udah ada data kategorinya nih. Tapi apa namanya? Dia belum muncul, harusnya dia udah muncul kanan di sini kayak gitu. Caranya kita perlu buat suatu apa namanya action kayak gitu untuk nampilin kayak gitu. Kalau di bukunya itu sebenarnya udah ada itu ada di step berapa nih? Ada di step pertama harusnya sih. Atau dia di step create ya, lupa. Nah, ini kayaknya. Create. Nah, ini ya. Kita perlu menampilkan data kategori yaitu dari form product image. Kita perlu coba menampilkan data tersebut. Nah, kita buat ini nih, kayak apa namanya? Action. Jadi action itu namanya get category option. Get category option. Nah, ini ya. Buat file pada app action option lalu masukkan kode berikut. Kita buat dulu action. Di sini kita buat folder baru namanya option terus get kategori. Nah, karena dia nggak bisa dibuat lewat artisan, dia buat sendiri kayak gitu. Nah, terus yang kita buat apa? Kita buat tag PHP biasa, terus kita kasih namespace kayak ini, terus kita kasih kelas yang namanya di sini namanya kelasnya adalah get kategori option. Kategori option, dan kita buat satu function yang namanya function handle. Handle itu maksudnya kita mau nge-handle apa nih pada action ini gitu. Nah, di sini aku mau apa namanya nge-get kategori di mana yang aku get itu cuma nama sama ID-nya aja. Aku bisa aku copy biar cepet. Depan ini diimport. Nice, udah kayak gitu. Terus tinggal get kategori option ini kita masukin ke dalam app. Dalam app controller product image ini. Nah, aku masukin ke dalam sini. Kayak gini.
sorry. Ini adalah get kategori option. Get kategori option. Ini error kenapa? Itu kita import dulu option. Kalau udah tinggal masuk sini. Nah, disinilah kita akan membuat suatu apa namanya, kategori list. Kan tadi kita nulisnya kategori list ya. Kayak gini, kita panggil fungsinya tadi yang ada di sini. Kayak gitu. Otomatis kita harusnya udah bisa dapat. Oke, belum dapat. Kita coba refresh dulu. Kita coba cek apakah. Nah, ini datanya udah keluar ya. Kok datanya bisa keluar kayak gitu. Nah, sebenarnya kita itu nambahin di halaman indeks ini kayak di bullet. Kita itu ngirimin data additional dan kita ngirimin data kategori list gitu. Nah, data ini kita kirim ke halaman product index.fu. Kita cari nih product index.fu-nya itu di mana. Nah, itu kan ada di sini ya. Nah, dia akan diterima ke dalam sebuah props kayak gitu. Dia akan diterima ke dalam sebuah props. Kita cari propsnya, mana propsnya. Mana nih propsnya? Nih, ada props nih. Dia di sini menerima title additional gitu. Titelnya ini ada di mana nih? Titelnya ya ini kan ada titel nih, post product ini. Kalau ini aku ganti apa-apa ya nanti dia merubah gitu ya. Nah, di sini ada additional. Dia nerima di sini. Dia di sini nerima di sini, apapun yang ada di sini dia terima kayak gitu. Nah, kok di modal ini bisa dapat, nah kan kita ngirimin additionalnya nih, additional yang ada di atas tadi kita kirimin ke dalam modal form. Kalau kita cek modal formnya, dia juga nerima props kayak gitu, nerima data dari depan tadi kan, dari index.fu additional. Lalu additional ini ditangkap ke dalam selected tadi. Selectednya mana? Nih ya, komponen selected. Terus dia model formnya apa? Terus di sini ada option additional kategori list. Nah, kategori list ini harus sama dengan sini kayak gitu. Kalau di sini kategori apa ya berarti kita ngirimnya apa, nerimanya harus sama kayak gitu kan. Kalau kita ngirimnya apa kategori list terus kita terima kategori option ya jelas nggak mau ya karena nerimanya aja salah kayak gitu. Nah, ini aku coba nih udah ada makanan kayak gitu. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyain ya teman-teman. Next ya, gimana ya? Mungkin ini nggak sampai selesai sih. Nanti kalian bisa terusin mandiri kayak gitu ya. Nah, paling nggak nanti aku coba membuat function untuk create-nya deh, biar bisa create kayak gitu. Create sama read ya minimal kayak gitu. Oke, selanjutnya ini kita udah tadi jangan lupa import. Oke, udah import, udah diimport. Terus, nah ini muncul nih apa namanya? Kategorinya apa kayak gitu muncul. Terus di sini kita buat controller untuk melakukan create. Untuk melakukan create, ya ini kita coba buat create data. Public function create data. Nah, ini kayak gini tuh. Selanjutnya kita mau buat suatu request gitu untuk validasinya. Ya, buat request ya bisa di copy aja nih. Terus di sini kita clear dulu biar bersih, kita paste. Yang kedua yang mau kita validasi apa? Yang mau aku validasi ada punya nih, ada ini
Kita copy aja. Oke. Yang aku mau validasi pertama ada nama harus required, deskripsi harus required, gambar ini dia harus required, dan berupa file maksimal filenya 3072 MB gitu. Terus memesnya tipenya apa, JPG, JPG, dan PNG. Kalau selain itu dia nggak boleh kayak gitu. Terus kategori ID tadi dia harus ada required dan dia tersedia di tabel kategoris. Terus ada price sama stok kayak gitu. Nah, tinggal kita masuk daftarin ke dalam ini. Create product request. Nah, kalau udah, setelah itu kita coba masukin ke dalam service kayak gitu. Nah, kan kita dari tadi udah buat service-nya belum ya? Oh ya, kita belum ngubah-ngubah service apapun ya. Kita coba buat service ini. Nah, kita akan buat service yang namanya create data. Public function function create data. Terus dia nerima nah, di sini kita sambungin dulu. Yang di sini ya, product controller. Kita membuat package. Kita bisa tiru catch-nya dari kategori controller. Bisa di copy aja. Kita masuk ke sini. Nah, oke, shift. Tinggal di sini kita masuk ke bagian data sama dengan list product service create data. Product service ini ada yang di sini. Create data ini dari yang ada di product service, ada di sini. Dan dia ngirim suatu parameter yaitu request-nya, data yang di sini. Yang udah divalidasi dikirimkan ke sini. Masuk ke sini. Nah, terus kita olah kayak gitu. Apa yang nih kita buka lagi terus. Nah, yang akan kita olah pertama kita mau apa namanya buat upload gambar dulu nih. Gimana caranya dia biar dia bisa ngupload gambar kayak gitu. Nah, kita sebenarnya ada beberapa cara sih. Kalau dari aku sendiri itu apa namanya pakai dua cara. Kalau yang ada di buku ini kan bentar ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi di sini itu kita buat upload gambarnya biar dia kesimpan ke dalam filenya. Nah, ini mungkin aku copy dulu. Copy, aku paste kayak gini. Nah, kita akan buat upload file ya di sini. Nah, kalau upload file itu ada beberapa cara sih. Ini coba dibuat, suruh buatin ChatGPT, suruh buatin apa namanya? Coba lihat. Sebentar ya.
Oke, aku lanjut ya. Nah, biasanya tuh aku pakai kayak gini. Ya, ini lebih cepet aja sih. Aku agak lupa sih punya apa. Ntar aku cari dulu. Sini. Nah, ini sama ya. Dia pakai file storage. Terus dia disimpan ke dalam pabrik. Nah, mungkin aku simpan kayak gini. Nah, biasanya tuh kayak gini nih. Cara aku nyimpen datanya kayak gitu. Misal di sini filenya yang dikirimkan image, terus aku mau kasih ke produk kayak sini juga boleh. Nah, terus di sini tinggal apa tadi? Nah, tinggal ditampung ke dalam variabel file. File. Nah, udah kayak gini dan biasanya aku pasti gabungin ya concat dengan storage kayak gini. Kenapa kok aku buat kayak gini? Biar nanti kalau masuk ke database itu apa namanya ada ininya kayak gitu. Nanti aku jelasin kenapa kok dia pakai storage gitu. Nah, ini aku coba dulu input datanya. Nah, kan kita belum setting ini ya API-nya ya, webnya ya. Kita coba buat web ini ya, coba routingnya dulu. Taruh post ya. Kita pakai post yang kita post untuk beri data. Nah, kayak gini. Udah benar. Nah, kita coba masuk ke apa tadi? Terus PS package admin produk modal form. Nah, kita cari yang namanya function conscript ini. Nah, kita ganti nih. Kita ganti produk apa nih? Create ya, produk create ya. Oke, kita refresh. Kita kosongin dulu, coba bisa nggak? Oke, sip, udah bisa semua. Errornya apa aja? Misal kayak gini. Deskripsinya ngarang aja deh. Makanan. Gambarnya misal create apa ini? Image must be file. The image must be tipe JPG dan G. Udah benar deh. Image must be file. Bentar, kayaknya ada yang salah. Kita cek dulu di repository. Ini yang saya kritik itu betul-betul kenapa kita kok hidungnya mampet? Karena bentar ya. bilang bahwa ini kan mana nih pembahasannya? ini jadi dimampetkan. So, bagaimana caranya untuk mengurangi mampet itu? Ya tutup hidung Anda, tahan sampai ada kuat keinginan terdapat goyangkan sedikit sehingga si nitrate oxide dan karbon dioksida di dalam tubuh kita itu meningkat di sini. Karbon dioksida dan Kita cek, aku cek dulu apa yang salah. Oh iya, dia nggak pakai ini ya, apa namanya, V input ya. Dia pakai manual nih. Aku copy aja deh sebenarnya.
Ini kalau aku copy sama aja ya teman-teman. Cuman dia beda di HTML-nya aja. Nah ini aku coba ke misalnya sekarang 2023 kanan update. Nah kalau kita lihat dia itu sebenarnya datanya udah masuk harusnya ke localhost. Kita masuk ke pos ya. Pos 2. Kita cek masuk enggak datanya. Nah ini ya, gambarnya juga udah masuk kayak gitu. Nah, gimana caranya mengakses gambarnya? Nah, gambarnya itu sebenarnya masuk mana sih? Dia itu masuk ke sini nih, storage, app, public, assets, dan nah ini gambarnya masuk sini. Gimana caranya mengaksesnya gitu? Gimana cara aksesnya? Ya dia lewat link ya. Kalau kita lewat link kayak gini, dia pasti nggak bisa. Dia nggak, gambarnya nggak mudah. Nah, kita perlu yang jalanin yang namanya PHP Artisan Storage Link. Enter. Nah, dia itu akan membuat symlink ya, symlink ya. Symlink itu kayak apa ya? Folder yang saling terhubung. Dia itu akan membuat folder baru yang di storage. Nah, kalau kita refresh, nah dia gambarnya ada. Makanya di sini aku kasih embel-embel storage karena di sini itu by default Laravelnya itu buatin folder storage ini. Kalau nggak dikasih storage, dia akan aksesnya kayak gini kan, kayak gitu. Ya dia nggak ada kayak gitu. Makanya di sini aku kasih storage. Sebenarnya bisa sih kayak nggak usah dimasukin ke database, tapi aku seringnya masukin ke database kayak gitu. Data, nah ini ya datanya udah muncul nih teman, datanya udah masuk. Tinggal kita coba selain tadi ya untuk kontrolernya kan kita belum selesai nih. Kontrolernya kita belum selesai. Nah, kita cuma masih kayak gini. Nah, kita coba masukin ke dalam result. Resultnya ini apa? Nah, resultnya ini kita harus buat apa namanya? Nggak harus sih sebenarnya. Kalau di sini aku buat suatu resource kayak gitu. Nah, resource-nya itu kita coba. Nah ini make resource submit product resource. Clear tuh. Nah, udah ada, kita isi. Tinggal kita isi kayak ini. Kita copy, kita paste. Kayak gini isinya, kayak gini. Kalau udah tinggal kita masukin new apa nih? Submit product resource. Ini diimport dulu, jangan lupa. Tinggal di sini kita itu ular this response ini aja. Nah, harusnya dia kayak gini udah bisa nih. Kita coba upload lagi. Kita coba upload lagi, add produk, terus kita kasih gambar sembarang, random, price-nya berapa, makanan, gambarnya, aku kasih gambar apa nih? Jadi, tapi aduh apa nih? Image must be PNG. Kayaknya ada yang error nih.
image must be file. They must tangible. Kita refresh dulu deh, kenapa nih kok dia nggak masuk gambarnya. Refreshnya stop. Dia caca kayaknya. Nah, ini udah bisa, kita cek lagi. Nah, ini udah masuk gambarnya. Kalau kita cek lagi tadi di storage-nya, dia udah masuk gambarnya. Storage ini, terus di app, public assets. Nah, ini ya gambarnya masuk. Ini kayaknya gambarnya ada yang error nanti. Oke, sekarang PR-nya kita gimana cara nampilin data-data tersebut ke dalam sini, kayak gitu. Nah, kita perlu buat satu function yang namanya get data public function get data. Begini, di sini kita kasih request. Siapa tahu nanti pakai kalau mau ngefilter data. Nah, udah dibuatin sama apa namanya Copilot. Nah, ini kita perlu membuat suatu function namanya get data. Nah, ini kita buat function namanya get data. Public function get data. Ya, request. Ya, kayak gini bisa, tapi kalau di bukunya ini aku nggak kayak gitu ya. Kalau di buku aku nyontohinnya dia pakai filter kayak gitu. Nah, ini bisa kalian copy aja yang ada di service, product service. Ya, get data jadi copy. Nah, dia intinya dia ngambil get query ya, ambil query-nya apa, terus di sini kalau ada filter kayak gitu, terus dia dibagi 10. Jadi yang ambil tuh datanya cuma 10. Nah, setelah itu kita coba buat routingnya gitu. Setelah buat routing, admin master data.php. Ini sama nih kayak gini. Copy aja. Copy. Setelah di copy kita masuk ke index.foo yang ada di produk. Nah, kita mau nge-get datanya dulu, data produknya. Nah, di sini kan get user ya. Nah, produk kayak gini. Namanya sama, get data. Otomatis harusnya dia udah error. Errornya apa nih? Kita bisa inspect aja apa console. Dia oh ya, dia masih error ya, karena kita belum buat apa namanya resource untuk get datanya. Nah, kita belum buat resource sama dengan, nah kita akan belum buat ya, kita buat dulu lah. Kalau di bukunya itu ada di halaman atasnya, ada di halaman atas.
bukan ada di halaman. Nah ini halaman berapa? 236. Nah, kita di copy aja, terus di paste. Nah, terus isinya di copy dari sini aja. Dari sini, kiri kita copy, isinya di paste aja. Intinya dia kayak sorting datanya sih, kayak filter datanya yang mau ditampilkan itu apa aja. Seperti itu. Kalau sudah, kita coba refresh. Oh ya, belum kan kita masih apa namanya kayak gini doang. Kita new produk list masukin datanya data, terus kita return cek apa nih error apa nih? Nah, dia datanya udah masuk nih. Ya data namanya nih sebenarnya. Nah, kita coba masuk ke itu tadi, kita sesuaiin datanya. Apa ya? Di sini ada name, terus di sini image ya, image. Oh ya, ini itu bukan image tapi preview kalau nggak salah. Review images. Nah, ini nanti kita masukin ke dalam style HTML ya, yang image itu. Tapi sebelumnya ini aku mau nampilin datanya dulu. Datanya description. Terus ini ada price dan top. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita mau nampilin gambarnya kayak gitu. Nah, kita nampilin gambarnya, kita bisa pakai tag HTML. Tag ini kita bisa ing, coba keluar kan. Nah, di src ini kita bisa masukin apa tadi? Data dot preview. Oh, nggak bisa. Nggak. Nggak bisa. Kita coba. Oh, tidak bisa. Sepertinya harus kayak gini. Coba kayak gini bisa nggak ya? Agak-agak lupa sih. Oke, belum bisa. Kita cek tanggalnya dulu ya. Resource. Produk ke indikator punya. Temanya mana?
Ini. Gambarnya dia nggak mau. Ya. Dia itu nggak pakai arrangement. Agak apa sih nampilin gambarnya. Jadi kan intinya dia itu ini ya sebenarnya minta kalau kita kayak gini, dia itu sebenarnya gambarnya udah muncul nih. Kalau dicek gambarnya, itu sebenarnya udah masuk nih. Cuman dia nggak tahu rootnya, dia malah ngebacanya admin product / storage sebagainya. Aku lupa ini. Di atas cuma di sini gue gambaran saat juga kan punya ya gambarnya muncul kayak gitu. Mungkin dia punya cara yang lebih efektif ya, Cia. Atau misal mana ya? Ya, misal resource-nya di sini di produk ini kita bikin apa namanya? URL-nya gitu. Oh, ya, kita URL-nya cara ngambilnya. URL itu atau ya error terus nah cek dulu dia errornya kenapa pas itu dia errornya karena double nah, ini karena dia double nih ada base URL nah ini berarti yang ada di sini bisa kita gambarnya udah muncul seperti itu. Fungsinya resources itu kayak gini. Kalau kita pengen sistem outputnya, misal outputnya kan tadi di apa namanya di HTML-nya di database-nya kayak gini kan nggak ada 127 titik apa linknya itu kan nggak ada. Nah kita bisa kasih di sini kayak gitu atau bisa aja nih bisa aja produk service yang ada di sini itu kita kan aku kan seterusnya di sini nih bisa aja ditaruh ke dalam resource
gitu. Jadi ketika aku mau nampilin sesuatu, dia itu di sini dulu apa namanya, oke, dia storage gitu. Itu aja. Nah, itu fungsinya reverse gitu, biar kita bisa manipulasi output yang data yang mau kita keluarin gitu atau kita tampilin. Seperti itu, teman-teman. Ini ada yang mau di ini dulu nggak? Tanya create user sama nampilin create user, create data sama nampilin data produk. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Image name 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kurang satu. Karena nggak ada pernyataan pertanyaan dari teman-teman, mungkin ini aku lanjut dulu ya. Jadi ini untuk yang paling simpel yaitu delete ya. Dari kemarin kita udah buat delete kayak gini. Nah itu lebih paling sederhana menurut aku. Kayak kemarin kita membuat apa namanya product control dulu. Kita membuat fungsi untuk nge-delete-nya gitu. Public function misalnya delete data gitu. Data yang aku mau delete apa, nih ya udah dibuatin kayak gitu. Nah nanti sini aku ngirim data ID-nya, terus aku kirim ke sini dalam servisnya. Jadi aku servisnya itu aku buat function baru yang namanya delete data. Di function delete data dan berian terima ID kayak gini. Dan nah, bisa kayak gini. Gambarnya mau dihapus atau enggak? Kalian bisa hapus gambarnya atau enggak sebenarnya. Itu bebas-bebas tergantung apa namanya kesepakatan projectnya kayak gimana. Mau dihapus atau enggak? Kayak gitu sesuai kebutuhan. Kalau di sini kalau karena di sini aku tuh mau nampilin history-historinya produk yang dibeli apa aja. Jadi ada gambarnya enggak aku hapus kayak gitu. Nah, cuman kayak gini, fin or file, bla 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 kayak gini udah jadi. Tadi juga apa namanya kontrolnya juga udah dibuatin copilot, jadinya kayak gitu. Tinggal bilang buat routingnya di master data. Ini kita buat delete. Nah, ini ya. Delete data. Dan kita cek lagi index.nya yang ada di produk, kita cek functionnya. Function delete-nya mana? Ada di paling bawah. Delete handle. Di sini dia namanya produk. Produk terus tadi namanya apa? Nah, itu delete dulu aja ya. Dan harusnya dia udah bisa ke hapus. Kita coba. Kita coba. Jadi ketika ini klik, aku delete. Nah, datanya udah kehapus. Dan kalau aku delete lagi, nah datanya udah nggak ada gitu. Coba aku masukin data lagi. Bisa gambar bawang. Deskripsinya bawang merah betis. Harganya misal 20.000, stoknya banyak 10 biji makanan. Terus aku kali gambar dulu. Gambar bawang nggak? Gambar bawang. Kita create. Nah, gambarnya udah masuk kayak gitu.
Seperti itu teman-teman untuk delete data. Gimana nih teman-teman? Ada yang ada pertanyaan nggak kira-kira? Nah, cara ngelihatin ini. Ada chat nggak nih? Oh nggak ada, aman ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk grid-nya sebenarnya dia sama aja sih. Sama aja kayak yang kalau yang update berarti ya sama ya dia konsepnya kayak gitu. Ini untuk nampilin data lagi. Untuk nampilin gambarnya berarti perlu yang namanya PHP Storage Link. Jadi aku ringkas dulu karena ini udah jam berapa nih? 8:30 ya. Oh, udah 8:30 dan aku lumayan capek hari ini. Jadi mungkin pertemuan ini singkat aja. Jadi untuk aku ringkas yaitu tadi ya yang storage link ya untuk ngupload gambar gitu. Dan ngupload gambar di sini tuh ada banyak cara termasuk ini. Setiap orang beda-beda. Nah, di sini aku pakai request file image ini terus ini assets products ini gambarnya mau ditaruh di folder mana gitu. Kebetulan di sini aku mau taruh namanya folder asset terus produk kayak gini. Nah, dan secara otomatis gambarnya itu masuk ke dalam folder storage ini. Nah, ada di app, terus ada di public, karena kita simpannya di public, jadi dia masuk ke public. Nah, di sini nih ada aset produk. Otomatis folder ini itu akan dibuatin sama Laravel-nya, kayak gitu. Dan gambarnya masuk ke sini, karena kita nggak bisa akses folder storage ini, kita harus PHP storage link tadi. Storage link tadi agar gambarnya itu muncul di public sini. Nah, public sini dan di sini kalau kalian lihat ada storage nih. Nah, di sini tuh dia ngambil data yang ada di sini, gambar yang ada di sini kayak gitu. Itu cara ngupload gambarnya dan ini nggak cuma gambar aja, bisa kayak berupa file PDF dan lain sebagainya itu juga bisa kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku upload ke GitHub dulu ya. Soalnya berarti bisa. Read and create read delete product it theory. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak nih sebelum aku selesaiin? Halo, Mas, gimana? halo, Mas, Halo. aku boleh tanya nggak Mas yang tadi, yang di service, yang tadi service itu, Service mana? yang barusan itu yang untuk ngupload image itu loh. Aku share screen lagi. Yang di product service ya. Ya, Ini ya. yang ya itu tujuannya kita bikin service itu kan buat biar lebih rapi aja berarti ya kontrolernya itu, Mas. Oh ya, dia nggak bisa misahin antara bisnis logiknya sih. Ini kan kayak service-nya kan bisnis logik ya. Bisnis logiknya kita pisahin kayak gitu. Biar ya sebenarnya itu terserah sih mau dipisahin atau enggak. Sebenarnya itu tuh ada yang namanya service pattern gitu kayak gaya penulisan ngoding kayak gitu. Terus gimana Mas? Terus bingung cara gunainnya di kontrolernya itu loh. Kalau misalnya kita pakai service. Kalau mau pakai kontrol tinggal ini aja Mas. Panggil di sini. Nah, di sini tuh ada banyak cara sih sebenarnya untuk
caranya manggil service yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini tuh aku pakai ini. Pakai apa namanya? Aku daftarin ke dalam konstruktor ini. Ke dalam konstruktor, function konstruktor itu bawaan dari PHP, ada di PHP. Jadi aku masukin ke dalam sini. Nah dia membuat kayak gini dan dia bisa diakses kemana aja kayak gitu. Dan di sini namanya terserah nih mau ngapain namanya asal terserah aja. Nah terus misal nih function apa namanya function apa tadi get data. Kalau mau akses get data ya tinggal kayak gini aja. Sebenarnya bisa dibuat static kayak gini misal aku agak lupa sih misal dolar apa nih dolar produk ya service ya misal service sama dengan new kan dia objek ya produk service kayak gini terus ngapain nih dolar misal service kayak gini misal read data atau apa kayak gini. Nah ini sebenarnya kayak gini kan kayak di udah pernah ini belum dapat Java Java kalau Belum aku. belum Java ya tapi tahu konsep OOP nggak? Tahu. OOP kan sama kan kayak gini Ya dia manggil tadi. objeknya kan Ya. objek product service. Nah dia dipanggil pakai new terus panggil fungsinya apa kayak gitu kan Ya. ya. Nah sebenarnya sama aja kayak gini atau sebenarnya ada lagi pakai static gitu. Static itu pakai kayak gini. Static itu misal di sini langsung aja panggil functionnya misal create get data kayak gitu get data tapi kalau kayak gini dia nggak akan masuk nih dia di product service ini harus dia nggak public tapi static kalau mau kayak gitu aku agak lupa sih ini apa namanya kayak ginian tapi intinya kayak gitu sih biar dia nyambunginnya kayak OOP sih sebenarnya itu kalau masnya paham OOP pasti gampang kayak gitu mau ya, data misalnya data gelar request gitu. Nah ini sama nih kayak gini sebenarnya yang ada di konstruktor ini sama kayak new daripada aku setiap function kayak gini aku harus membuat kayak gini dulu kan daripada aku buat kayak gini dulu apa namanya servisnya di sini aku copy terus aku paste terus aku tinggal pakai di sini itu kan duplikat ya dan bisa disingkat kayak gitu. Nah daripada buat kayak gitu ya udah buat satu function yang namanya construct terus diinisialisasi di sini. Jadi apapun yang ada di dalam objek product controller ini dia bisa mengakses dia bisa akses ini gitu. Jadi ini kayak atributnya sih. Ini kan kalau di OOP kan ada metode, nah ini metodenya, terus ada objeknya kan berupa kelasnya, terus ada atribut gitu. Ada atribut misalnya, nah di sini kan atributnya kalau di OOP biasa itu kayak ini kan protected, ada protected atau apa kayak gitu. Nah, ada kayak ini kan. Nah ini kok bisa langsung kayak gini karena dia pakai PHP 8 kayak gitu. Kalau PHP 8 itu otomatis udah bisa kayak gini. Kalau PHP 7 belum bisa kayak gitu. Gitu sih Mas. Gimana Mas? Mas Mario. Ya oke. Paham. Thank you Mas. Itu apa namanya? Kalau misalnya pengen digabung ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ada lagi? Apa nih? Oh iya, itu teman-teman absensinya ya bisa di apa namanya? Diisi dulu. Ada lagi nggak? Sebelum aku apa namanya? Mas Faiz, kemarin Mas Faiz kayak tanya ya. Iya nggak sih? Yang tanya di WA itu Mas Faiz bukan? Nah, itu ya tujuannya. Kenapa kok bisa? Ya. Mau tanya Mas juga Mas yang tadi apa
akses image yang di storage gitu loh tadi lo. Iya. Minta tolong jelasin lagi Mas tadi Mas, yang akses image yang dari view-nya, akses storage, Oh ya. aset image tadi. Kalau image tadi ya, saya share lagi. Sebenarnya itu tuh ini ya, nggak ada hubungannya mau itu di Vue.js, mau di apa namanya Blade, mau di HTML biasa, itu nggak ada hubungannya sama kayak front end. Ini hubungannya sama di Laravel-nya sih sebenarnya. Jadi kan kalau di Laravel itu kita nggak bisa mengakses gambar yang ada di sini. Kan kalau kita ngupload gambar tadi ya, kan disimpan ke dalam sini nih, app dalam sini, public sini. Nah, kita itu nggak bisa akses file ini kayak gitu. Kita nggak bisa semena-mena akses file ini. Kita harus keluarin data yang ada di public sini ke dalam sini. Nih. Jadi public ini itu adalah kayak apa namanya, gambar-gambar, aset-aset gambar JavaScript misal bisa taruh sini kayak aset-aset kita lah. Nah ini di public kayak gitu. Jadi kayak file-file public lah yang bisa diakses kayak gitulah. Nah biar gambar ini atau file ini itu bisa diakses di public, dia harus dikeluarin ke sini gitu. Pakai symlink tadi ya, pakai PHP Artisan Storage Link kayak digabungin gitu ya. Dan cara aksesnya itu kita masuk ke root utama ya. Pakai root utamanya kan ini. Kalau kita slash lagi, dia itu mengakses folder yang namanya public. Ya kan? Akses folder yang namanya public, terus akses namanya storage ini. Nah, kita bisa aja nih storage kayak gini. Nah, terus kita cari lagi nih. Habis storage ada folder aset. Nah, ada di aset. Nah, bisa di aset di mana nih? Oh, aku mau ngambil gambar yang ada di sini nih, gambar ini. Gambar apa nih? Gambar bawang ini ya. Ya kita cari aja filenya, partnya di mana. Nah, ini kan partnya ada di sini nih. Storage, aset, products. Ini aku copy aja, copy part. Misal aku paste di sini, aduh. Copy partnya bukan yang itu. Copy relative part. Nah, kalau kayak gini, dia nggak bisa. Harus publiknya hilangin dulu. Nah, kayak gini. Produknya di sini. Ya intinya kayak apa namanya? Kayak kita mau akses gambar di mana gitu. Kayak misal aku mau akses gambar di file, aku contohin ke Finder ya. Finder kalau atau file manager. Aku mau akses gambar yang ada di ini nih, gambar ini ya, caranya gimana? Caranya aku harus buka folder yang namanya download, terus aku bisa akses gambarnya kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya aku mau akses gambar ini nih, gambar bawang ini, gimana caranya? Aku masuk dulu ke folder yang namanya storage, terus masuk ke folder yang namanya assets, terus masuk ke folder yang namanya produk kayak gitu. Baru aku bisa dapetin gambarnya ini. Dan link ini bisa diakses ke JS-nya, front end-nya. Kayak gitu. Kalau kita lihat lagi tadi front end-nya, resource, JS, package, mana tadi? Produk ya. Ini kita cari tadi image-nya mana? Image-nya ini ya, image-nya ya. Aku duplikat dulu. Nah, ini nggak usah kayak gini deh. Kayak gini aja. Ya, pada dasarnya dia kayak gini. Dia akses gambar gitu. Akses gambar biasa kayak gini. Kayak apa namanya, gambar publik lah. Nah, kalau kita refresh tadi lihat websitenya, slash produk ya. Nah, dia akses gambar ini gitu. Akses gambar ini. Kalau misal aku ganti gambar apa namanya, gambar lain, ya dia otomatis keganti kan.
kayak gitu. Misal ini apa ya, rename, terus aku ganti gambarnya di sini kayak gini. Nah, dia sama aja. Nah, ini kayak dia keganti. Ini kayak HTML biasa kalau kita apa namanya ngasih searching apa namanya gambar lewat HTML image itu loh. Kayak gitu. Karena kita pengen kalau di Blade itu kan tinggal diekspor aja ya kayak src langsung kurung buka dua terus sisipin gambarnya apa gitu. Nah kalau di Vue.js ya kayak gini, kayak titik dua kayak gini, kayak gitu. Gimana Mas? Yang kayak gitu bukan yang dimaksud? Itu berarti tadi data.preview image-nya tadi isinya berarti langsung lokal Apa? 127 itu ya? Ya? Isi data.preview underscore image itu tadi berarti URL-nya tadi ya 127 Ya. atau Oh yang itu ya kok ya. udah ada base URL-nya gitu ya? Ah, Nah, kalau udah ada base URL-nya, karena kan tadi di resource-nya, kan aku buat resource kan, resource nih, resource, product list resource. Aku tambahin URL sini. Nih, tambah URL. Aku tambahin. Kalau nggak aku tambahin URL, ya polosan nih, nggak ada base URL-nya, kayak gitu. Kalau aku dia nggak tahu nih. Kalau aku coba inspect elemen, terus ini aku klik ya coba. Nah, ini kan dia nggak tahu nih base URL-nya yang mana. Kalau kayak gini kan dia otomatis ngebacanya kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini kan dia otomatis bacanya kayak gini nih. Dia nggak tahu di folder admin, folder produk, slash folder nggak ada gambar ini, nggak ada. Aku nggak tahu bro kayak gitu. Kan harusnya kayak gini. Nah, caranya biar bisa dapetin apa namanya base URL-nya itu ada beberapa cara. Bisa kayak tadi ini, aku di resource-nya itu aku tambahin URL atau yang kalau tadi atau di sini bisa tambahin apa namanya image, bisa kasih di env kayak gitu, banyak cara kayak gitu, tergantung kamu mau ngolah datanya kayak gimana kayak gitu. Nggak harus kamu kamu boleh aja apa namanya kayak tadi ya aku di concat kayak tadi ya, atau pakai cara ini. Nah, itu bisa aja atau pakai cara lain gitu, misal URL-nya apa namanya image URL-nya aku taruh di .env, terus kalau di sini aku kasih uh, app image role kayak gini, image URL kayak gini ya. Terus di sini apa kayak gitu. Nah nanti tinggal kalau misal di sini tinggal panggil aja nih apa namanya env misal apa kayak gitu, terus aku concat datanya. Misal di sini tadi namanya apa app image URL kayak gini. Nah kayak gini itu bisa aja kayak gitu, bisa aja ada beberapa cara itu. Nah di sini aku kayak gini. Bisa juga tadi ya yang masalah slash storage tadi ya, itu bisa taruh sini juga bisa. Banyak cara sih sebenarnya, tergantung developernya. oke Mas. Oke, Thank you. ada lagi nggak? Udah jam 9 nih guys. Stop share screen. Gak ada lagi nih yang mau tanya lagi nih. Tahu mau lumayan banyak nih, ada 19 orang. Paling pada nyimak toh. Nanti di record ya. Di record kalau teman-teman yang mau ngikutin ulang kalau mau. Nanti bisa lihat ulang.
Nggak ada ya nih, nggak ada yang mau tanya-tanya lagi. Ada Mas Nicholas ya. Ada. Oke. Udah. Oke, thank you teman-teman. Ini kayaknya adalah pelatihan terakhir ya, pelatihan terakhir kita, dan nanti kemungkinan akan ada dipilih teman-teman yang kayak kayaknya pantas nih, bukan pantas ya, kayaknya ada kemampuan untuk belajar lebih lanjut gitu loh, kayak lebih advance-nya kayak gitu. Kita coba belajar buat project, walaupun mungkin projectnya bukan project beneran ya, atau kayak gimana, yang penting buat project lah, kayak capstone lah kayak gitu. Nah, nanti capstone-nya bisa di presentasiin. Nah, nanti mungkin tim yang terbaik atau kayak gimana nanti bisa dapat apa kayak gitu. Ya nanti untuk ketentuan capstone-nya nanti menyusul dan kemungkinan karena yang aktif di sini dari 60 orang ya, karena risiko bootcamp gratisan ya. emang kayak gitu ya, karena risiko bootcamp gratisan orangnya pada hilang gitu ya, soalnya bayar gitu 50.000 kan, mau mau hilang kan eman-eman gitu lah, dan bayar 50.000 nggak ikut. Nah, nggak apa, emang kita niatnya bukan cari uang, tapi emang mau ya mau sharing aja buat teman-teman gitu. Dan ya mungkin dari awalnya kan 30 orang ya, 30 orang. Tapi melihat situasi dan kondisi, jadi mungkin kita perkecil lagi timnya, mungkin tim 1, tim 2 orang, atau timnya kita kurangi. Nah, kayak gitu kemungkinan. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah aktif kayak gini ya udah nanti ikut belajar bareng kayak gitu. Nanti yang mutusin ya nanti aku pilihin juga, yang milihin aku, tapi nanti juga diskusi sama Mas Arya juga kayak gitu, biar nggak sepihak atau seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya, biar nggak kemalaman juga kalian. Thank you yang udah join. Selamat bermalam Jumat ya, malam Jumat. Ya.